Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Atika 2019 12 11027, Nabila Putri 2019 12 11041, dan Nadina Sabelia 2019 12 11045 ingin mempresentasikan tentang chapter 21 yaitu Accounting for Lease. Introduction. Lease adalah perjanjian kontraktual antara pemilik properti atau leaser dengan pengguna properti atau lease, di mana leaser menyerahkan hak penggunaan properti kepada lease dan lease mempunyai kewajiban untuk membayar dalam periode tertentu dengan sejumlah nilai yang telah disepakati. Pihak-pihak yang terlibat dalam lease. Yang pertama ada pemilik properti atau leaser adalah sebagai kreditor atau investor. Pihak leaser meliputi bank, perusahaan leasing, atau independen. Dan yang kedua itu ada pengguna properti atau lease adalah sebagai debitor atau investee. Keuntungan lease. Yang pertama, pembiayaan 100% dengan suku bunga tetap, pembayaran periodiknya tetap dan tidak membayar DP yang besar. Lalu yang kedua, proteksi terhadap keusangan dengan cara memberikan residual value ke leaser. Dalam beberapa perjanjian, lease dapat menukar aset yang di-lease dengan model baru. Lalu yang ketiga itu ada fleksibilitas, yaitu perjanjian lease dapat disesuaikan dengan kebutuhan lease. Selanjutnya ada pembiayaan yang lebih murah. Banyak perusahaan merasakan leasing lebih murah jika dibandingkan untuk pembiayaan yang lainnya. Selanjutnya, masalah pajak minimum alternatif. Untuk financial reporting, tidak melaporkan aset atau liability untuk perjanjian lease, sedangkan untuk tax purpose, yaitu mengkapitalisasi dan depresiasi lease aset disebut synthetic lease. Lalu yang terakhir itu ada pembiayaan di luar neraca. Operating lease tidak mencatat hutang pada SOFP dan tidak berefek pada rasio keuangan. Lalu konseptual nature, yang pertama itu ada ketentuan pembatalan atau cancellation provision, yaitu sifat lease tidak dapat dibatalkan. Lalu periode lease, periode waktu mulai dari awal hingga akhir lease. Tanggal pemrakarsaan didefinisikan sebagai tanggal perjanjian lease. Permulaan periode lease terjadi pada saat perjanjian lease mulai berlaku, yaitu jika harta yang di-lease telah diserahkan kepada lease. Akhir jangka lease atau end of the lease term. Itu akhir periode lease yang ditetapkan di mana pembatalan tidak boleh dilakukan ditambah semua periode. Lalu yang terakhir ada opsi pembelian dengan harga murah, yaitu lease kerap kali mengandung ketentuan yang memberikan hak kepada lease untuk membeli harta yang di-lease pada suatu hari di masa depan. Harga beli yang pasti atau harga opsi dapat ditetapkan meskipun dalam beberapa kasus harga tersebut dinyatakan sebagai nilai pasar wajar pada tanggal opsi dimanfaatkan. Jika harga opsi yang telah ditetapkan ini diperkirakan jauh lebih kecil dibandingkan dengan harga atau nilai pasar wajar pada tanggal pemanfaatan opsi pembelian, maka dalam hal ini sudah tersirat opsi pembelian dengan harga murah. Lalu ada nilai sisa atau residu atau residual value. Nilai pasar harta yang di-lease pada akhir periode lease disebut nilai sisa atau residu. Dalam beberapa lease, periode lease melampaui umur ekonomis aktiva. Dalam lease lainnya, periode lease lebih singkat dan nilai residunya tidak ada. Jika lease dapat membeli aktiva itu pada akhir periode lease dengan harga yang jauh lebih kecil daripada nilai residunya, maka opsi pembelian dengan harga murah sudah ada dan dapat diandalkan bahwa lease akan melaksanakan opsi ini dan membeli aktiva tersebut. Beberapa kontrak lease mewajibkan lease atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk menjamin nilai residu minimum aktiva, dan jika nilai pasar wajar pada akhir periode lease turun di bawah nilai residu yang dijamin, maka lease atau pihak ketiga harus membayar selisih tersebut. Lalu ada pembayaran lease minimum, yaitu pembayaran sewa yang diminta selama periode lease ditambah dengan jumlah yang harus dibayar untuk nilai residu, entah melalui opsi pembelian dengan harga murah atau penjaminan nilai sisa. Pembayaran sewa kadang-kadang mencakup beban asuransi, pemeliharaan, dan pajak yang timbul atas harta yang lease. Pengeluaran itu disebut biaya eksekutori dan tidak dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran lease minimum. Jika leaser memasukkan beban untuk penyisihan labanya di dalam biaya ini, maka laba tersebut juga dianggap sebagai biaya eksekutori. Accounting by lease. Jika lease mengkapitalisasi lease, maka leasee akan mencatat aktiva dan kewajiban yang umumnya sama dengan nilai sekarang pembayaran sewa. Leaser yang sudah memindahkan manfaat dan resikonya mengakui penjualan dengan mengeluarkan aktiva dari neraca dan menggantikan menjadi piutang.
kriteria kapitalisasi untuk lease. Yang pertama itu lease mentransfer kepemilikan properti kepada leasee. Leasee memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus atau bargain purchase option. Lalu yang ketiga, jangka waktu lease sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang di lease. Lalu yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran lease minimum tidak termasuk biaya eksekutori sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang di lease. Lalu ada journal for capitalist lease, yang untuk for lease-nya itu di debitnya itu ada lease equipment, lalu di kreditnya itu ada lease liability. Lalu untuk leasornya lease receivable di debit dan di kreditnya itu ada equipment. Selanjutnya yaitu discount rate. Leasing menghitung nilai sekarang dari pembayaran leasing menggunakan suku bunga pinjaman tambahan leasing. Yang kedua, jika leasing mengetahui bahwa tingkat bunga implisit lessor dan suku bunga implisit yang lebih rendah dari tingkat kenaikan penyewa, maka tingkat bunga implisit tersebut harus digunakan. Yang ketiga, tarif implisit lessor memberikan hasil sebagai berikut. Nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset kepada lessor. Selanjutnya yaitu accounting for operating lease. Yaitu operating lease merupakan perjanjian sewa biasa dengan mendebit perkiraan expense ketika pembayaran dilakukan. Kriteria dari operating lease yaitu satu, melibatkan pengakuan biaya sewa selama periode lease. Yang kedua, harta yang di lease tidak dilaporkan sebagai aktiva di dalam neraca leasing dan tidak ada hutang yang diakui dari kewajiban untuk melakukan pembayaran di kemudian hari atas penggunaan harta tersebut. Contohnya yaitu misalkan persyaratan lease untuk peralatan pabrik adalah pembayaran biaya lease sebesar 40.000 setiap tahun. Pembayarannya tiap tahun sama, maka jurnal pembayaran sewa setahun adalah rent expense atau beban sewa di debit 40.000 dan di kreditnya ada cash sebesar 40.000 juga. Operating lease with varying rental payment. Jika pembayaran sewa berbeda selama periode lease, maka beban sewa harus diakui berdasarkan metode garis lurus, kecuali basis lain yang sistematik dan masuk akal lebih menggambarkan pola waktu di mana manfaat penggunaan diperoleh dari harta yang di lease. Pada saat mencatat beban sewa, perbedaan di antara pembayaran aktual dengan debit ke beban akan dilaporkan sebagai hutang sewa atau sewa dibayar di muka, tergantung pada apakah pembayaran semakin besar atau semakin kecil. Contoh berikutnya yaitu persyaratan lease pesawat oleh Garuda Airlines menetapkan pembayaran 150.000 setahun untuk 2 tahun pertama dan 250.000 untuk 3 tahun berikutnya. Maka total pembayaran lease selama 5 tahun menjadi 1.050.000 atau 210.000 setahun karena menggunakan metode garis lurus. Maka perhitungannya yaitu yang tahun pertama sebesar 150.000, tahun kedua 150.000, tahun ketiga 250.000, tahun keempat 250.000, tahun kelima 250.000, maka totalnya 1.050.000 dibagi 5 tahun sama dengan 210.000 per tahun. Kesimpulannya, pengakuan biaya berdasarkan metode garis lurus sebesar 210.000. Dan untuk ayat jurnal untuk 2 tahun pertama yaitu di debit ada rent expense sebesar 210.000, di kreditnya ada cash sebesar 150.000 dan di kredit ada rent payable atau hutang sewa sebesar 60.000. Jurnal selanjutnya untuk masing-masing selama 3 tahun berikutnya yaitu di debit ada rent expense sebesar 210.000 dan ada rent payable di debit juga sebesar 40.000, maka cash yang di kredit sebesar 250.000.
bagian hutang sewa yang jatuh tempo pada tahun berikutnya akan digolongkan sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya yaitu accounting for capital lease. Capital lease merupakan purchase of property daripada penyewaan atau rental. Akibatnya, akuntansi untuk capital lease oleh pihak lease menuntut ayat jurnal yang mirip dengan ayat jurnal yang diperlukan bagi purchase of an asset dengan syarat kredit jangka panjang. Jumlah yang dicatat sebagai aset dan liability adalah present value dari pembayaran lease minimum di masa mendatang. Kriteria capital lease itu mengharuskan lease untuk melaporkan nilai sekarang dari pembayaran lease di kemudian hari pada balance sheet, baik sebagai aktiva maupun sebagai kewajiban. Lalu aktiva disusutkan seakan-akan telah dibeli oleh lease. Contohnya, PT ABC yang merupakan melis equipment dari perusahaan leasing untung atau leaser dengan persyaratan sebagai berikut. Periode lease-nya itu 5 tahun dimulai tanggal 1 Januari 1988 tidak dapat dibatalkan. Lalu jumlah sewanya itu sebesar Rp65.000 per tahun dibayar di muka untuk setiap tahun, termasuk Rp5.000 untuk executory cost. Taksiran umur economic equipment-nya itu sebesar 5 tahun. Taksiran nilai residual equipment pada akhir periode lease itu tidak ada. Misalkan, incremental borrowing rate PT ABC sebesar 10% dan suku bunga itu sama dengan atau lebih kecil daripada implicit interest. Maka present value untuk lease tersebut adalah note-nya itu gunakan anuitas di muka. Langkah pertamanya itu tentukan dulu minimum lease payment-nya. Pembayaran sewa tanpa biaya eksekutori itu hasilnya 300.000 didapatkan dari 60.000 dikali 5. Nilai residu yang dijamin itu tidak ada, lalu total minimum lease payment-nya itu sebesar 300.000. Lalu langkah kedua, tentukan present value dari minimum lease payment. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pihak lease dalam menentukan present value pembayaran lease minimum itu menggunakan suku bunga implisit atau menggunakan suku bunga pinjaman incremental. Atau tentukan mana yang lebih rendah. Lalu total present value dari minimum lease payment itu untuk future value-nya itu sebesar 300.000 didapatkan dari pembayaran sewa tanpa biaya eksekutori sebesar 300.000 didapatkan dari 60.000 dikali 5. Lalu nilai residu yang dijamin itu tidak ada. Lalu total present value dari minimum lease payment untuk present value-nya itu sebesar 250.194 didapatkan dari pembayaran sewa tanpa biaya eksekutori sebesar 60.000 ada di tabel ke-6 5 tahun dengan bunga 10%. Jadi 60.000 dikali 4,1699 lalu dapat 250.194. Ayat jurnal untuk mencatat lease itu pada awal periode lease akan menjadi sebagai berikut. Untuk Januari 1, lease equipment pada obligation under capital leases sebesar 250.194. Lalu ayat jurnal untuk mencatat lease itu lease expense obligations under capital leases pada cash sebesar lease expense-nya itu 5.000 dan obligation under capital leases-nya itu 60.000. Jadi cash pada kredit sebesar 65.000 atau penggabungan kedua jurnal di atas menjadi untuk tanggal 1 Januari pada sisi debit, list expense-nya itu sebesar 5.000, lalu list equipment-nya itu sebesar 250.194, lalu di sisi kredit ada obligations under capital leases sebesar 190.194, lalu cash-nya sebesar 65.000. Nilai harta harus diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan yang normal dari list.
Selanjutnya, direct financing method. Transaksi ini terjadi jika fair value dari aset yang disewakan sama dengan harga perolehan dari book value-nya, dan leaser membeli aset atas permintaan dari lease yang akan dipergunakan oleh leaser. Selanjutnya, dari financing method itu, informasi berikut diperlukan oleh leaser untuk mencatat leasing pembiayaan langsung. Investasi bruto atau piutang pembayaran sewa terdiri dari pembayaran sewa minimum dan nilai sisa yang tidak dijamin di akhir masa sewa. Lalu pendapatan bunga diterima di muka atau perbedaan antara investasi bruto dan FMV properti. Lalu investasi bersih atau investasi bruto dikurangi pendapatan bunga diterima di muka. Lalu special accounting problemnya itu ada 6. Yang pertama itu residual values, yang kedua sales type leases, yang ketiga bargain purchase options, yang keempat ada initial direct cost, yang kelima ada current versus non-current, yang keenam ada disclosure. Latihan soal pada chapter 20. Ya, Yang pertama ada E21. Informasi berikut ini adalah tersedia untuk program pensiun Radcliffe Company untuk tahun 2019. Yang pertama ada interest revenue on plan asetnya itu sebesar $15.000, terus lalu ada benefit paid to retirees 40.000, contribution atau fundingnya ada 90.000, dan discount rate-nya itu ada 10%. Lalu ada definite benefit obligation Januari 1, 2019-nya itu sebesar 500.000, dan service cost-nya itu sebesar 60.000. Lalu diminta hitung biaya pensiun untuk tahun 2019 dan siapkan entry jurnal untuk mencatat biaya pensiun dan pemberi kerja kontribusi untuk program pensiun pada tahun 2019. Nah, jawabannya itu yang untuk yang A, untuk menghitung computation of pension expense itu tadi service cost-nya itu ada 60.000, lalu interest cost-nya itu sebesar 50.000 didapat dari 500.000 dikali 10%, lalu expected return on plan asetnya sebesar 15.000, dan unrecognized past service cost amortization-nya sebesar 8.000. Jadi total untuk pension expense for 2019-nya itu sebesar 103.000. Lalu untuk jurnal entries-nya itu, di debitnya itu ada pension expense sebesar 103.000, lalu di kreditnya itu ada cash sebesar 90.000, dan ada pension aset atau liability sebesar 5.000, dan other comprehensive income-nya sebesar 8.000. Soal selanjutnya yaitu E29. Webcorp mensponsori tunjangan pasti program pensiun bagi karyawannya pada tanggal 1 Januari 2019. Saldo berikut ini terkait dengan rencananya, yaitu plan asetnya sebesar 480.000, definite benefit obligation 600.000, pensiun aset or liability 120.000, accumulated OCI 0. Sebagai hasil dari pengoperasian rencana selama 2019, data tambahan berikut disediakan oleh aktuaris. Service cost untuk 2019 yaitu 90.000, diskon interest rate-nya 6%, actual return on plan asset 2019-nya 55.000, unexpected loss from change in definite benefit obligation due to change in actual prediction 76.000, contribution in 2019-nya 99.000, benefits paid retires in 2019 85.000. Instruksinya yang pertama, dengan menggunakan data di atas, hitung biaya pensiun untuk Webcorp untuk tahun 2019 dengan menyiapkan lembar kerja pensiun. Yang kedua, siapkan jurnal untuk beban pensiun tahun 2019. Jawabannya yang A untuk Webcorp pensiun worksheet-nya yaitu ada itemnya balance sebesar 120.000 di kredit, termasuk pensiun aset or liability, dan itu termasuk di general journal entries, dan di memo record-nya ada projected benefit obligation di kredit 600.000 dan plan aset 400.000 di debit.
Selanjutnya service cost 90.000 di debit itu annual pension expense, dan projected benefit obligation 90.000 di kredit. Selanjutnya ada interest cost 54.000 di debit, yaitu didapat dari 600.000 dikali 9%. Dan di projected benefit obligation-nya interest cost-nya itu di kredit sebesar 54.000. Selanjutnya actual return-nya 55.000 di annual pension expense di kredit, dan di plan asetnya di debit 55.000. Selanjutnya unexpected gain yaitu 3.000 di debit didapat dari 55.000 dikurang 52.000, itu annual pension expense, dan yang di kreditnya yaitu OCI gain or loss. Dan amortisasi of PSC yaitu 19.000 di debit, di kreditnya yaitu 19.000 itu ditaruh di OCI prior service cost. Dan liability increase 76.000 di debit itu OCI gain or loss, di kreditnya projected benefit obligation. Selanjutnya contribution 99.000 di kredit yaitu cash, dan di debitnya plan asset 99.000. Selanjutnya yaitu benefits-nya yaitu 85.000 di debit projected benefit obligation, dan di kreditnya 85.000 juga plan asset. Maka journal entries untuk 2019 annual pension expense sebesar 111.000 di debit, cashnya 99.000 di kredit, dan OCI prior service cost 19.000 di kredit, OCI gain or loss 73.000 di debit, pensiun asset or liability 66.000 di kredit. Ada akumulatif OCI yaitu di OCI prior service cost 100.000 di debit, dan OCI gain or loss-nya itu 0. Maka balance untuk Desember 31, 2019 yaitu OCI prior service cost 81.000 di debit, OCI gain or loss 73.000 di debit, pensiun asset or liability 186.000 di kredit, projected benefit obligation 735.000 di kredit, dan plan asset 549.000 di debit. Untuk jawaban yang kedua yaitu journal entries, di debit ada pension expense sebesar 111.000 dan other comprehensive income GRL yaitu 73.000, dan di kreditnya ada cash 99.000, other comprehensive income PSG 19.000, dan pensiun aset or liability 66.000. Selanjutnya, problem 21. Pada tanggal 1 Januari 2019, Harrington SE memiliki saldo program pensiun manfaat pasti yaitu defined benefit obligation-nya sebesar 4.500.000, lalu fair value of plan asset-nya itu sebesar 4.200.000. Tingkat bunga atau penyelesaian yang berlaku untuk program tersebut adalah 10%. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan mengubah perjanjian pensiunnya sehingga tercipta biaya jasa lalu sebesar 500.000 euro. Data lain yang terkait dengan program pensiun adalah sebagai berikut. Pada service cost pada 2019 itu sebesar 150.000 dan tahun 2020 sebesar 180.000. Lalu ada contributions or funding to the plan pada 2019 itu sebesar 240.000, lalu 2020 sebesar 285.000. Lalu ada benefit paid-nya itu pada tahun 2019 sebesar 200.000, sedangkan 2020 sebesar 280.000. Yang terakhir ada actual return on plan asset-nya itu 2019 sebesar 420.000, sedangkan tahun 2020 sebesar 260.000. Required-nya itu untuk yang A, siapkan lembar kerja pensiun untuk program pensiun tahun 2019 dan 2020. Lalu yang B, untuk tahun 2020, siapkan jurnal untuk mencatat jumlah terkait pensiun.
Jawaban yang A, ada balance asetnya itu pensiun aset or liability sebesar 300.000 di sisi kredit, lalu ada memory record-nya itu projected benefit obligations-nya sebesar 4.500.000 kredit, dan plan asetnya itu sebesar 4.200.000 di debit. Lalu service cost-nya itu di annual pension expense-nya sebesar 150.000 di debit, lalu di project benefit obligation-nya sebesar 150.000 di kredit. Lalu interest cost-nya itu sebesar 450.000 di debit, didapatkan dari 4.500.000 dikali 10%. Lalu di bagian project benefit obligation-nya itu sebesar 450.000 juga di kredit. Selanjutnya actual return untuk annual pension expense-nya itu sebesar 252.000 di kredit. Di sisi plan asetnya itu sebesar 252.000 untuk debit. Contributions pada cash-nya itu sebesar 240.000 kredit, dan di plan asetnya itu sebesar 240.000 di sisi debit. Untuk benefits-nya di project benefit obligations-nya itu sebesar 200.000 di debit, sedangkan plan asetnya itu sebesar 200.000 juga, tetapi di sisi kredit. Lalu journal entries for 2019 untuk annual pension expense-nya itu sebesar 348.000 debit. Lalu untuk cash-nya itu sebesar 240.000 di sisi kredit, sedangkan pensiun aset or liability-nya yang didapatkan itu di sisi kredit sebesar 108.000. Lalu balance untuk tanggal 31 Desember 2019, pensiun aset or liability-nya itu di sisi kredit sebesar 408.000. Lalu untuk projected benefit obligation-nya itu sebesar 4.900.000 kredit, lalu di plan aset di sisi debitnya itu sebesar 4.492.000. Additional PSC pada 1 Januari 2020 ada OCI prior service cost-nya itu sebesar 500.000 debit, lalu projected benefit obligation-nya itu 500.000 kredit. Lalu ada balance sheet Januari 1, 2020, di projected benefit obligation-nya sebesar 5.400.000 kredit. Selanjutnya service cost-nya di bagian annual pension expense-nya sebesar 180.000 debit, lalu di projected benefit obligations-nya sebesar 180.000 tetapi di sisi kredit. Lalu interest cost untuk annual pension expense-nya sebesar 540.000 debit, didapatkan dari 5.400.000 dikali 10%. Lalu projected benefit obligation-nya juga sama, yaitu 540.000 kredit. Actual return untuk annual pension expense-nya sebesar 260.000 kredit, lalu di plan asetnya 260.000 di debit. Selanjutnya unexpected loss-nya untuk annual pension expense-nya sebesar 99.360 di kredit, didapatkan dari 4.492.000 dikali 800. Lalu untuk di OCI gain or loss-nya sebesar 99.360 di debit. Selanjutnya amortization of PSC sebesar 90.000 di debit untuk annual pension expense-nya. Lalu untuk OCI prior service-nya sebesar 90.000 tetapi di kredit. Selanjutnya contributions untuk cash-nya didapatkan sebesar 285.000 di sisi kredit. Sedangkan untuk plan asetnya di sisi debit sebesar 285.000. Selanjutnya ada benefits-nya untuk di projected benefit obligation-nya sebesar 280.000 debit. Untuk kreditnya plan aset sebesar 280.000 juga. Lalu journal entries untuk 2020 untuk annual pension expense-nya sebesar 450.640
640 di debit. Lalu di cash-nya itu sebesar 285.000 di sisi kredit. Selanjutnya OC prior service cost-nya sebesar 410.000 di debit. Lalu OC gain or loss-nya sebesar 99.360 di sisi debit. Lalu ada pensiun aset or liability-nya sebesar 575.000 di kredit. Untuk balance pada tanggal 31 Desember 2020, OC prior service cost-nya itu sebesar 410.000 debit, OC gain or loss-nya sebesar 99.360 di debit, pensiun aset or liability-nya sebesar 1.663.000 di kredit. Selanjutnya projected benefit obligation-nya sebesar 5.840.000 kredit. Yang terakhir, plan aset sebesar 4.757.000 di debit. Untuk yang B, jurnal entry untuk tahun 2020 di debitnya itu ada pensiun expense sebesar 450.640, other comprehensive income PSC-nya sebesar 410.000. Selanjutnya other comprehensive income gain or loss-nya itu sebesar 99.360. Lalu di sisi kreditnya ada cash sebesar 295.000. Yang terakhir pensiun asset or liability sebesar 675.000. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.